Setiap orang menginginkan masa depan yang lebih baik, sukses dalam studi, dalam pekerjaan, apa yang diinginkan itu tercapai. Namun sering sekali kita terbentur oleh berbagai kendala. Tapi sebenarnya kendala yang paling besar itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita mengharapkan sesuatu, tetapi kita tidak berusaha, itu adalah sesuatu yang mustahil keinginan kita akan tercapai. Atau kita menginginkan sesuatu, tetapi tidak ada semangat dari diri kita untuk menggapainya, hal yang kita inginkan itu akan sulit tercapai. Hari ini kita akan belajar dari bab yang baru, remaja dan cita-citanya. Bab 14, remaja dan cita-citanya. Bab 14, remaja dan cita-citanya. Hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, arti cita-cita. Yang kedua, motivasi. Dan yang terakhir, dasar cita-cita. Yang pertama, arti cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Hal ini juga disebut dengan tujuan hidup dan juga mimpi. Fenomena bahwa seseorang tidak memiliki cita-cita sangat mudah kita temui. Katakan saja jika kita bertanya kepada seseorang yang akan atau baru lulus dari SMA atau SMK, kemana mereka setelah lulus? Mungkin sebagian dari mereka akan menjawab dengan ragu-ragu, tidak tahu, atau mengatakan akan kuliah di perguruan tinggi favorit, baik itu swasta atau negeri. Padahal sebelum kita menentukan pilihan pada suatu perguruan tinggi, kita seharusnya mengetahui gambaran umum tentang jurusan yang akan kita pilih serta peluang-peluang ke depannya. Dan bukan hanya itu, yang tidak kalah penting, kita harus mengetahui bakat, minat, dan potensi kita apakah sesuai dengan jurusan yang akan kita pilih. Karena jika tanpa memikirkan hal tersebut, perkuliahan yang akan kita jalani nanti itu hanya menjadi pemborosan waktu, tenaga, atau materi, karena kita tidak dapat mengikuti atau kita mengikutinya tanpa menikmati hal tersebut. 2. Motivasi sebagai faktor meraih masa depan. Sering sekali dalam meraih cita-cita kita, kita diperhadapkan dengan berbagai kendala. Tetapi seseorang yang tetap berusaha untuk meraih cita-citanya, walaupun dia akan diperhadapkan dengan berbagai kendala, berbagai masalah, itu adalah seseorang yang memiliki motivasi. Masalah, kegagalan tidak akan membuat dia menyerah, tetapi dia tetap akan selalu berusaha karena motivasi yang dimiliki dalam dirinya. Kita akan belajar tentang motivasi lebih dalam lagi. Motivasi adalah keinginan atau kebutuhan dalam diri seseorang yang menggerakkannya untuk melakukan sesuatu. Cara menumbuhkan motivasi adalah dengan memiliki sasaran yang jelas yang ingin dicapai sehingga memiliki semangat untuk meraihnya. 3. Dasar cita-cita remaja Kristen. Ketika kita memiliki cita-cita, harapannya cita-cita itu akan tercapai atau terwujud ke depannya. Tapi apa yang menjadi dasar cita-cita remaja Kristen? Apakah itu usaha atau belajar keras? Itu semua adalah benar. Tapi yang paling utama adalah cita-cita kita itu harus didasarkan pada firman Tuhan.
pada iman percaya kita kepada Kristus. Iman percaya sebagai landasan cita-cita kita. Berdasarkan firman Tuhan, cita-cita remaja Kristen akan berhasil jika berdasarkan firman Tuhan atau bersumber dari Tuhan. Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yohanes 4 ayat 13-17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Bagaimana motivasi berperan untuk meraih masa depan? Apa yang menjadi dasar cita-cita remaja Kristen? Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Manusia tanpa cita-cita seperti seorang yang tersesat berjalan dan dia akan semakin jauh tersesat. Dalam menggapai cita-cita kita membutuhkan motivasi supaya kita memiliki semangat dalam meraih cita-cita atau hal yang kita harapkan tersebut. Firman Tuhan akan menjadi dasar bagi kita untuk meraih cita-cita kita. Mari tetap melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap cita-cita kita. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu dalam pembelajaran online